Halo, selamat datang di channel saya. Sekarang kita akan bahas mengenai panggilan untuk kerabat, 亲属关系的称呼，亲属关系的称呼。亲属ini adalah kerabat yang ada hubungan darah dengan kita ataupun yang sudah menikah dengan saudara kita. Ini semua kita sebut kerabat 亲属。关系 itu hubungan, 关系。称呼 itu adalah panggilan ataupun sebutan. Jadi di sini kita akan menjabarkan ini adalah mama. Mama itu kalau 口语 bahasa lisan mama, ibu. Jadi kalau 书面语 bahasa buku dia disebut 母亲, 母亲, ibu kita. Selanjutnya adalah papa. Papa. Papa adalah ayah. Itu kalau 口语 bahasa lisan. Kalau bahasa buku 书面语 ayah dipanggil 父亲. 父亲 ayah. Kalau kita memperkenalkan mereka kepada teman kita, untuk yang formalnya kita boleh bilang 这是我父亲母亲 这是我父亲母亲 ini adalah ayah saya, ibu saya. Lalu teman kita akan bilang 叔叔阿姨你们好 叔叔阿姨你们好 paman, tante, halo gitu. Susu itu paman untuk orang luar. Ai, tante, nimen hao, nimen kalian, hao itu lebih ke memberi salam. Lalu kalau umpamanya dengan teman yang sudah sangat akrab, kita boleh bilang 这是我爸我妈 这是我爸我妈 ini adalah ayah saya, ibu saya, gitu. Selanjutnya kalau abang, kakak, adik kita, kita panggilnya 姐姐, 姐姐 kakak perempuan. 哥哥, 哥哥 abang. Lalu 弟弟, 弟弟 adik, adik laki-laki. Lalu 妹妹, 妹妹 adik perempuan. Sekarang kita akan bahas kakek, nenek yang dari ayah. Jadi kalau kakek kita panggilnya yeye, yeye. Itu kalau 口语 bahasa lisan. Kalau bahasa bukunya 书面语 bahasa buku, kita panggil 祖父, 祖父 kakek. Selanjutnya kalau nenek kita panggil 奶奶, 奶奶 nenek. Itu 口语 bahasa lisan. Kalau bahasa bukunya 书面语 kita panggil 祖母, 祖母 nenek, yang dari papa, yang dari ayah punya. Dalam keseharian kita panggilnya yeye, nenai. Tapi kalau di kondisi yang sangat formal kita panggil 我祖父, 我的祖母, gitu. Sekarang kita bahas kakek nenek dari ibu, dari mama. Jadi kalau untuk kakek, orang 北方人, orang bagian Tiongkok Utara, kakek panggilnya 老爷, 老爷. Untuk 南方人, orang bagian selatan, orang Tiongkok bagian selatan, panggilnya 外公, 外公, kakek. Selanjutnya untuk nenek, 北方人, orang Tiongkok bagian utara, panggilnya 姥姥
lao lao. Nanfang orang Tiongkok bagian selatan panggilnya wai po, wai po. Jadi kalau Shumian Yu bahasa buku boleh dipanggil wai zu fu, wai zu fu, kakek. Selanjutnya nenek, wai zu mu, wai zu mu, nenek. Nah ini kalau yang dari mama, dari ibu, dari mama. Jadi kalau wai zu fu dengan wai zu mu, panggil ayah dan ibu kita adalah nü xu, nü xu, nü er, nü er. Jadi nü xu itu mereka memanggil ayah kita sebagai nü xu, menantu. Selanjutnya nü er itu adalah mereka panggil ibu kita. Nü er itu adalah anak perempuan, anak mereka sendiri, anak perempuan mereka sendiri. Jadi kalau wai zu fu dan wai zu mu memanggil saya dan kakak adik saya sebagai wai sun nü dan wai sun, cucu. Jadi wai sun nü itu adalah yang untuk perempuan, wai sun untuk laki-laki, cucu. Jadi kalau ayah memanggil wai zu fu dan wai zu mu sebagai yue mu dan yue fu, yue mu dan yue fu. Kalau kouyu-nya sebagai zhang mu niang dan juga lao zhang ren, yang artinya mertua. Selanjutnya kalau zufu dan zumu, kakek nenek yang dari ayah, zufu zumu memanggil ayah dan ibu kita sebagai erzi dan erxi. Erzi itu adalah anak laki-laki, anak mereka, anak laki-laki mereka. Erxi itu adalah istrinya, ibu kita. Mereka panggil ibu kita erxi, menantu. Jadi kalau zufu dan zumu memanggil saya dan kakak adik saya sebagai sunzi dan sunnu. Jadi cucu. Sunzi itu lebih ke yang laki-laki. Sunnu itu lebih ke perempuan. Jadi kalau ibu, mama kita memanggil zufu dan zumu sebagai gong gong dan po po, juga bisa disingkat sebagai gong po, mertua. Jadi gong itu mertua papa, po itu adalah mertua ibu. Sekarang kita lihat ayah dan ibu kalau saling memanggil, selain dari memanggil nama, juga bisa memanggil, kalau ayah kesehariannya memanggil ibu sebagai lao po. Kalau yang formalnya, yang 正式 formal, boleh manggil
妻子妻子 ataupun 太太太太. Kalau yang non formalnya 非正式的呢 ayah kita manggil ibu sebagai 媳妇媳妇 ataupun 孩子他妈孩子他妈 Lalu kalau ibu kesehariannya memanggil ayah sebagai 老公老公 suami. Kalau yang formalnya boleh dipanggil 先生先生 Contoh kalau memperkenalkan kepada orang lain 我先生我先生 suami saya. Ataupun kalau yang 书面语 bahasa buku boleh dipanggil 丈夫丈夫 Lalu kalau yang non formalnya 非正式的呢 boleh dipanggil 孩子他爸孩子他爸 Jadi kalau dalam bahasa Mandarin sesama suami istri juga boleh dipanggil 爱人爱人 Jadi kata 爱人 di sini tidak ada pembagian cowok dan cewek. Sekarang kita akan menjabarkan mengenai panggilan untuk saudaranya ayah dan ibu. Kita ke ayah dulu. Jadi ayah papa. Abangnya keke kita panggil 伯父伯父. Lalu adiknya yang cowok titi kita panggil 叔叔叔叔. Lalu kakak perempuan dan adik perempuan ayah 姐姐 dan 妹妹 爸爸的姐姐和妹妹 kita panggil 姑姑姑姑 bibi. Lalu kalau umpamanya yang tertua kuku kita panggil taku taku. Kalau yang paling bungsu kita panggil 小姑小姑. Lalu mereka menyebut anak-anak mereka sebagai 侄子侄子 dan juga 侄女侄女 keponakan. Jadi 侄子 itu lebih ke laki-laki, 侄女 itu lebih ke perempuan. Sekarang kita ke bagian ibu, mama, ibu. Jadi abangnya mama dan adik lakinya mama, mama的哥哥和弟弟 kita panggil 舅舅舅舅. Jadi umpamanya kalau paman yang paling sulung kita panggil 大舅舅大舅舅 ataupun 大舅. Lalu paman yang kedua kita boleh panggil 二舅舅二舅舅 ataupun 二舅. Lalu yang paling bungsu kita panggil 小舅舅小舅舅 ataupun 小舅. Lalu kalau mama punya kakak perempuan ataupun adik perempuan, mama de 姐姐和妹妹 kita panggil 姨姨 ataupun 姨妈姨妈. Jadi kalau yang tertuanya, yang paling tua kita boleh panggil 大姨大姨. Jadi saudara dari ibu, mereka semua memanggil anak-anak mereka sebagai 外甥外甥 dan 外甥女外甥女 keponakan.
Sekarang kita ke bagian ayah lagi. Jadi kalau abangnya ayah, kita panggil bofu. Bofu. Istrinya bofu, kita panggil bomu. Bomu. Lalu adiknya ayah, susu. Susu. Istrinya susu, kita panggil shen shen. Shen shen. Lalu kakak perempuan dan adik perempuannya ayah, kita panggil kuku. Kuku. Dan suaminya kita panggil kufu. Kufu. Ataupun kujang. Kujang. Nah, kalau anaknya bofu dan bomu, saya panggil sebagai tang xiong di jianmei. Tang xiong di jianmei. Ini karena kalau dibacakan jadi satu, jadinya tang xiong di jianmei. Kalau dipisah, jadinya tang ge, tang jie, tang di, tang mei. Sepupu, abang, kakak, adik, adik laki-laki, adik perempuan. Jadi ada ditambahkan tang di depannya. Lalu kalau susu dan shen shen juga sama, anaknya saya panggil tang xiong di jianmei. Tang ge, tang jie, tang di, tang mei. Lalu kalau kuku dan kufu ataupun kujang, anaknya saya panggil biao xiong di jianmei. Biao ge, biao di, biao jie, biao mei. Jadi pakai biao. Selanjutnya yang bagian ibu, yang bagian mama. Kakak perempuan dan adik perempuan mama, kita panggil Yima. Yima. Suaminya Yifu ataupun Yizhang. Yizhang. Lalu kalau mama punya abang ataupun adik laki-laki, kita panggil jiu jiu. Jiu jiu. Istrinya jiuma. Jiuma ataupun jiumu. Jiumu. Nah, anak-anak mereka saya panggil biao xiong di jianmei. Biao xiong di jianmei. Biao ge, biao di, biao jie, biao mei. Jadi biao xiong di jianmei punya xiong ini identiknya artinya sama dengan ge, abang. Xiong, ge, abang. Sama. Baiklah, sampai di sini video pembahasan kita. Kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua.